Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan buat kita adalah jadilah pemeran pembantu yang terbaik ya. Menjadi pemeran pembantu yang terbaik. Kayak kalau kata pemeran pembantu yang terbaik itu sebenarnya kalimat ini bukan sesuatu yang asing buat kita ya. Kita udah sering dengar di TV kalau ada orang mau dikasih piala di dalam perfilman ya, pasti kita sering dengar ini menjadi pemeran pembantu terbaik. Nah, jadi apapun mungkin ada orang yang di dalam film ini ada yang jadi pemeran utama dan ada juga yang jadi pemeran pembantu. Nah, tapi apapun yang mereka lakukan semuanya tentu punya tujuan yang sama untuk membuat sebuah film itu menjadi film yang enak untuk ditonton ya, film yang baik gitu. Nah, artinya apapun yang mereka lakukan sebenarnya harus punya satu tujuan yang sama gitu ya. Nah, kalau kita ingat cerita dari seorang pendaki gunung Everest yang bernama Sir Edmund Hillary ya. Nah, kan nama dia tuh bagaimana dia menjadi terkenal kan karena dia pernah naik ke atas gunung Everest ini dan dia sampai mencapai puncaknya ya. Nama dia terkenal banget dan mungkin sejarah mencatat itu ya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa emang dia naik ke gunung Everest itu sendirian gitu? Enggak. Ternyata ada satu sosok orang yang sangat berjasa di dalam dia sampai dia bisa mencapai puncaknya itu, dan memang namanya nggak pernah diingat orang, bahkan mungkin sejarah pun nggak pernah mencatat dia gitu loh. Nah, ada satu namanya seorang Sherpa ya, seorang Sherpa ini yang bernama Tenzing Norgay ya, Tenzing Norgay. Nah, Tenzing Norgay inilah yang membantu Edmund Hillary ini sampai ke puncak gunung Everest ini. Nah, Sherpa ya, apa sih Sherpa? Sherpa ini dia adalah orang asli dari pegunungan Himalaya ya. Jadi Mount Everest itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang besar tuh, ada yang namanya Mount Everest. Nah, Tenzing Norgay ini adalah orang asli dari pegunungan Himalaya, sehingga dia ada orang yang udah biasa untuk jalan di atas gunung itu dengan cuaca yang ekstrim pun dia udah biasa karena memang dia udah hidupnya di situ gitu. Ya, terlepas dia dibayar berapapun juga, tapi inilah bahwa keberadaannya dia yang membuat sampai Edmund Hillary ini bisa sampai ke puncak itu nggak bisa dianggap enteng loh. Dia yang membuka jalan. Jadi untuk sampai rombongan bisa jalan tuh dia harus jalan dulu nih. Si Norgay ini harus jalan dulu, membuka jalan sampai orang nanti ikut di belakangnya, dia membuka jalan. Kalau di gunung harus pasang tenda, dia yang pasang, dia yang lepasin. Terus juga belum dia harus ngangkut barang yang cukup berat, ya, dia yang ngangkut barang. Nah, ini yang dilakukan oleh Tenzing Norgay. Nah, orang nggak pernah tahu nih keberadaannya dia sampai sebegitu hebatnya sampai akhirnya Edmund Hillary bisa sampai puncak. Belum bahkan di dalam sejarahnya, di dalam ceritanya bahwa sebenarnya Edmund Hillary ini udah pernah hampir gagal dan hampir mati. Tapi dibantu sama dia, ditolongin sama dia sampai akhirnya dia bisa mencatat sebuah sejarah. Nah, ini lewat kisah ini pun kita bisa lihat bahwa untuk sesuatu yang orang mencapai sesuatu itu nggak dalam arti dia sendirian bisa mencapainya, pasti ada orang-orang behind the scene-nya gitu loh. Termasuk juga dalam waktu para pahlawan-pahlawan di Indonesia bisa mempertahankan, bisa merebut Indonesia. Pahlawannya paling berapa orang yang kita pernah belajar di sekolah kan, ada Imam Bonjol, ada siapa gitu. Tapi kan yang ikut di dalam pertempuran itu yang megang bambu runcing itu kan banyak sekali dan namanya itu kan gak tercatat. Tapi mereka bisa melakukannya bersama-sama.
Nah, apa yang membuat mereka bisa melakukan itu ya karena mereka sehati dan satu tujuan untuk mencapai satu kemerdekaan. Nah, minggu ini Tuhan ingatkan di dalam pelayanan pun juga sama. Enggak semua orang mungkin namanya tercatat. Hanya Paulus doang yang ada, mungkin Paulus yang tercatat namanya. Kita mengenal Paulus sebagai seorang rasul yang luar biasa yang bisa membangun gereja, membangun jemaat di mana-mana. Kita cuma kenal Paulus. Tapi sampai Paulus bisa seperti itu kan karena ada orang-orang yang mendukung dia. Siapa yang bisa bikin catatan-catatan sampai akhirnya bisa dibukukan? Ada seorang yang namanya Lukas yang mencatat semua apa yang dilakukan oleh Paulus, pelayanannya Paulus. Dia bikin surat. Belum lagi juga ada Timotius, kemarin kita sudah dengar, ada Epaphroditus yang mendukung pelayanan Rasul Paulus ini sampai akhirnya bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, jadi lewat pesan Tuhan ini kita mau belajar kita udah belajar kemarin beberapa hari yang lalu kita belajar di dalam Filipi 2 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Ini kan yang kita diingatkan bahwa untuk mencapai sebuah pelayanan yang berhasil, membuat pelayanan, bukan pelayanan yang berhasil untuk satu orang, tapi pelayanan yang berhasil untuk Tuhan Yesus, itu dibutuhkan bukan cuma satu orang yang hebat. Tapi dibutuhkan ada orang-orang yang mendukung di dalam pelayanan itu. Mungkin gak ada jabatannya ya. Nah, tapi ini yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini ada 2 poin yang sebenarnya Paulus ingatkan buat lewat suratnya ini. Bahwa orang melayani itu jangan kadang-kadang, gue gak bisa melayani abis gue gak punya jabatan. Gue gak bisa melayani karena gak punya status di gereja. Belum masih jemaat biasa aja, nggak bisa melayani. Nah, tapi sebenarnya gini loh, di dalam ketika Paulus menulis ini bahwa sebenarnya di dalam pelayanan itu kan yang dibutuhkan adalah kesehatian, sehati, sepikir, dan juga dikatakan di sini untuk dan memperhatikan kepentingan orang, bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan Yesus. Nah, jadi inilah 2 hal. Artinya artinya kalau dengan sehati, sepikir untuk kepentingan Kristus, artinya kan semua orang percaya bisa melayani. Artinya nggak usah harus punya jabatan dulu, enggak. Semua orang percaya pun sebetulnya harusnya bisa melayani. Yang penting sehati, sepikir, dan semuanya untuk kepentingan orang banyak, kepentingan untuk kepentingan Kristus. Nah, kadang-kadang jabatan itu juga bisa juga akhirnya membuat orang jadi cuma melayani karena ya udahlah tugas, ya udahlah kewajiban. Nah, kadang-kadang kalau punya jabatan pun juga orang bisa berpikir seperti itu. Nah, tapi punya jabatan, nggak punya jabatan atau nggak punya status apapun juga, kalau orang udah di dalam Tuhan, orang pengikut Kristus sebenarnya bisa melayani asal sehati, sepikir, dan semuanya untuk kepentingan Kristus. Nah, yang pertama, sehati dan sepikir artinya apa? Punya beban yang sama, punya tujuan yang sama, dan punya kepedulian yang sama. Untuk apa? Untuk semuanya, untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan Kristus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, karena gini, jadi lewat pesan Tuhan ini Tuhan ingatkan gini, di zaman yang sosial media yang seperti ini, orang bisa terkecoh, orang bisa akhirnya ya udahlah asal terlihat lagi melayani udah bagus gitu, udah seneng. Sebenarnya kan nggak seperti itu. Nah, apapun mau sosial medianya kita punya seperti apa, yang penting adalah kita punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, yang bisa lihat hati memang Tuhan. Tapi di dalam pelayanan yang bisa merasakan tuh semua orang bisa merasakan gitu loh. Ini orang tulus,
punya kepentingan untuk diri sendiri atau bukan, atau untuk kepentingan siapa, itu orang bisa rasain. Orang bisa melihat itu gitu loh. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang kelima di sini pun juga dikatakan bahwa Paulus pun bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi sehati sepikir ini bukan cuma sekedar sehati sepikir sama Paulus, Timotius itu, tapi sehati sepikir juga dengan apa? Dengan Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dari sini kita belajar bahwa gini, Yesus itu menjadi sebuah teladan ya, teladan buat Paulus, bahwa di dalam pelayanannya Paulus itu paham betul kenapa dia bicara tentang sehati dan sepikir, karena dia paham betul. Timotius juga kenapa dia bisa menjadi pelayan hamba Tuhan yang mendukung pelayanannya Paulus sedemikian rupa, itu karena paham betul bahwa kalau Tuhan aja, Yesus aja yang seorang raja sampai mau mengosongkan diri dan mau melayani, mau menangkan jiwa, itu bukan satu pekerjaan yang biasa-biasa. Yesus mau mengosongkan diri untuk apa? Untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan orang banyak, untuk diselamatkan ya. Nah, kalau dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan aku datang untuk apa? Untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Jadi artinya bicara tentang Tuhan mau semua orang diselamatkan. Mempunyai hidup tidak binasa tapi memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Nah, ini yang selalu ada di dalam pemahamannya Paulus dan juga seluruh anak-anak yang ikut bersama dengan Paulus. Ada Timotius, ada Epafroditus, ada Lukas, semuanya. Dan yang lain-lain punya pemahaman yang sama. Makanya pelayanan ini bisa menjadi pelayanan yang berhasil. Kenapa? Karena pikirannya sama, tujuannya sama. Gak ada yang namanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, pernah gak kita berpikir bahwa gini, ya kita ikut Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus gitu kan. Nah, wujudnya apa serupa dengan Kristus? Apakah cuma berbicara tentang karakternya seperti Kristus? Enggak. Pewujudannya kita menjadi serupa dengan Kristus adalah waktu Yesus datang mengosongkan diri dan bagaimana dia melayani dan mencari jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, untuk terima keselamatan. Nah, jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus ada salah satunya adalah melayani. Nah, mungkin hari ini tapi saya hari ini belum dipercayakan sebuah jabatan, ya itu dia, makanya nggak masalah. Yang penting kita percaya, kita tahu bahwa siapa kita di dalam Kristus dan siapa yang menjadi teladan kita. Nah, bahwa kita mau melayani Tuhan itu ya udah, kalau ada kesempatan ya udah melayani. Dan yang paling gampang mau ikut pelayanan, mau melayani Tuhan, yang paling gampang ada apa? Ikut doa sebetulnya. Waktu ikut doa, disitulah kita bisa betul-betul melayani buat orang banyak, melayani untuk Indonesia, melayani di mana kita juga bisa melayani untuk apa? Untuk kepentingan Tuhan. Nah, kadang-kadang iya nih mau melayani tapi belum ada kesempatan. Aduh, kesempatan mah sebenarnya terbuka besar. Ada kesempatan kalau kita mau datang. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita lihat berita ya hari-hari ini, ngelihat orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, mereka berpesta pora kayak gitu, melakukan hal-hal yang aduh kadang-kadang hati meras gitu ngelihatnya, ya Indonesia mau dibawa kemana. Kita gak bisa cuma aduh Indonesia mau dibawa atau ribut terus, kita membicarakan terus. Cobalah datang, doalah untuk Indonesia, berseru sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan untuk perkara ini. Amin. Nah, ini satu pelayanan yang doa, siapa sih yang peduli dengan orang-orang yang doa? Gak ada tuh yang namanya dicatat. Tapi apa? Andilnya besar. Nah, ini mendukung pelayanan. Ini adalah orang-orang yang mau berdoa, yang namanya pun gak dikenal orang. Nah, ini yang namanya the best supporting servant itu. Punya hati untuk melayani. Nah, yang kedua yang dikatakan Paulus itu bahwa semuanya untuk kepentingan bersama.
untuk berkepentinganmu, untuk kepentingan kalian, untuk kepentingan Kristus. Nah ini juga di dalam Filipi 2 ayat yang kedua pun juga di sini dikatakan gini. Karena itu sempurnalah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berkali-kali Paulus ngomong tentang sehati sepikir ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini sebenarnya yang namanya pelayanan sebenarnya yang seperti ini. Nah termasuk gini loh. Kita dikasih kesempatan, saya khotbah nih hari ini. Khotbah ini saya bisa ngomong firman, tapi saya bisa itu di dalam hati saya ini untuk kepentingan saya. Oh, gua masuk YouTube nih, orang bisa kenal gua, bisa apa? Semua bisa untuk kepentingan saya. Tapi kan sekali lagi, ini yang namanya Yesus mengosongkan diri. Kalau kita punya pemahaman bahwa Yesus aja seorang raja mengosongkan diri untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, untuk jemaat, untuk orang-orang bisa dimenangkan. Nah ini yang harusnya menjadi satu tujuan kita. Mau orang khotbah bisa, kepentingannya bisa macam-macam. Jadi WL pun juga kepentingannya bisa macam-macam. Ada kepentingannya bahwa pengen deh seluruh jemaat bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Bisa mengalami Tuhan. Bisa menikmati kehadiran Tuhan. Ada yang pengen supaya jemaat bertumbuh di dalam di dalam penyembahan. Tapi ada juga yang penting gue bisa nyanyi, lagunya enak, gue suka sama lagu ini. Kalau udah tampil gak ada yang bisa lihat. Tapi pemahaman kita tentang bahwa keberadaan kita ini sebagai orang-orang yang melayani. Kita mau melayani untuk kepentingan siapa? Apa cuma sekedar pengen nyanyi lagunya enak? Atau pengen deh jemaat semua ngalami Tuhan. Ngalami masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, semuanya gitu. Termasuk juga jadi orang tua. Nah, jadi orang tua yang penting anak gue sekolah di sekolah Kristen. Yang penting hari Minggu datang ke gereja. Apakah cuma sampai segitu? Nah pelayanan kita kan luas nih. Sebagai orang tua juga kita adalah melayani orang-orang yang ada di keluarga kita itu. Nggak ada yang nama kita mungkin nggak tercatat. Tapi kita punya satu beban. Bahwa kita bukan cuma sekedar anak-anak kita hari Minggu ke gereja. Tapi kita pengen anak-anak kita mengerti, paham tentang siapa Yesus. Hidup di dalam menjadi orang percaya itu untuk apa? Punya hati untuk Yesus, punya hati untuk pelayanan. Ini kan semuanya harusnya menjadi beban setiap kita. Ini kepentingan siapa? Untuk kepentingan Kristus. Membuat anak-anak kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu kan ini adalah hal yang harus kita lakukan. Gak ada orang yang lihat. Ini cuma urusan keluarga kita. Tapi kalau kita paham, Yesus aja datang mengosongkan diri, mengambil rupa hamba yang paling rendah. Kenapa? Dia gak mau terlihat, dia gak mau orang ngikut dia karena dia seorang raja. Nah ini pemahaman yang inilah yang Paulus ingatkan kepada Timotius maupun juga kepada Epaphroditus. Timotius ini kan anak muda loh, anak muda nggak kepedeannya belum ada. Kadang-kadang dia juga nggak yakin, tapi Paulus selalu ingat kamu memang masih muda. Tapi orang bisa menganggap kamu rendah, tapi kamu jangan mau dianggap rendah. Kamu harus bisa menjadi teladan. Muda pun juga bisa jadi teladan. Nah, bagaimana Timotius itu bisa menjadi seorang yang bisa mendukung pelayanan ini? Karena ada Paulus juga yang terus mengingatkan. Ada orang-orang yang mengingatkan. Ada orang-orang yang terus mengajarkan, memberi support sama Timotius. Nah ini kan yang harusnya menjadi kerinduan kita di dalam keluarga. Anak-anak bukan cuma sekedar hari Minggu ke gereja. Udah hari Minggu ke gereja dia mau hidup apapun juga gak jadi masalah. Nah ini bagian kita. Kita perhatikan apa yang dia baca.
kita perhatikan apa yang ditonton, kita memperhatikan apa yang game-game apa yang dimainin, kita memperhatikan pergaulannya. Nah ini kan sesuatu yang jangan kita pikir ini kan tugas orang tua. Bukan, itu bukan tugas orang tua, tugas pelayan Tuhan. Kalau kita bilang tugas orang tua ya udah, yang penting ngegedein anak, kasih makan, sekolahin. Itu tugas orang tua. Tapi kalau pelayan Tuhan, kita memperhatikan rohaninya. Nah apalagi di dalam kalau kita dipercayakan menjadi ketua sel pun, komsel pun juga. Bukan cuma sekedar, makanya Pak Ishak selalu bilang jangan cuma sekedar isi jawaban pertanyaan. Tapi memperhatikan juga nih pertumbuhan orang-orang yang ada di dalam komsel kita. Nah ini kan pelayanan, siapa sih yang mencatat ketua komsel kan orang juga belum tentu kenal. Tapi inilah supporting servant untuk di dalam sebuah gereja, di dalam pelayanan yang lebih besar. Nah jadi ini tugas kita semua. Sebenarnya kita dipercayakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sebagai seorang kita di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Kita ini seorang bos misalnya. Nah bagaimana kita memperhatikan juga hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah yang penting adalah gini, punya pemahaman bahwa kita harus sehati, sepikir dengan Kristus. Kristus punya tujuan apa? Nah jadi kalau kita bilang, iya nih pengen jadi serupa dengan Kristus. Nah Yesus aja memperhatikan begitu banyak orang untuk keselamatannya. Nah jadi kalau kita bilang mau sehati, mau serupa dengan Kristus, berarti kan kita juga harus memperhatikan itu. Nah ini pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus nggak pernah datang sebagai raja. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nggak dihargai, mungkin orang nggak pernah lihat, nggak pernah tahu. Tapi itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah oleh karena itu saya nggak panjang lebarkan. Saya percaya kita semua bisa tangkap ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa melayani, mensupport pelayanan sebagai pelayanan pemeran pembantu yang namanya mungkin tidak dikenal, tapi itu membuat sebuah pelayanan di mana nama Tuhan dikenal dan pekerjaan Tuhan bisa berkembang lebih lagi. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.